Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah. Kita masih di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah bersama dan terhubung bersama dengan narasumber saya hari ini. Di sini sudah hadir Mbak Lina Madila Amir Amsi, yaitu selaku psikolog dan juga founder dari Biro Konsultasi Psikolog Hijau Pringsewu. Halo Mbak Lina, selamat sore. Apa kabar? Halo. Nah, Mbak Lina ini Tribuners selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ke depan akan menemani kita semua hari ini nih. Nah, dan juga tentunya bincangan kita hari ini itu luar biasa menarik sekali ya tentunya. Karena itu isunya lagi banyak banget Tribuners diperbincangkan, bahkan ini terjadi di ada yang mungkin Tribuners mengalami atau bahkan terdengar gitu ya. Nah, dan isu hari ini yang akan kita bahas itu tentang menyoroti mental health korban KDRT nih Mbak Lina. Dan di sini kita sudah hadirkan langsung Mbak Lina selaku psikolognya yang akan menyoroti ya Tribuners dari sudut pandang psikolog itu bagaimana sih kesehatan mental seseorang yang sudah terkena KDRT ini. Nah, mungkin langsung kita boleh buka Mbak Lina perbincangan kita sore ini. Menurut Mbak Lina sendiri bagaimana sih KDRT ini di Lampung sendiri nih Mbak Lina? Bagaimana kasusnya? Oke, thank you Mbak Husnul. Kalau ngomongin Lampung, saya nggak pegang data. Saya khawatir, tapi pasti di saya sendiri sebagai psikolog yang juga membuka praktik mandiri, kalau saya boleh pakai scoring, pakai numerik 1 sampai 10, KDRT ada di angka 6. Jadi hampir 60% klien saya itu selain masalah anak-anak ya, tentang KDRT gitu. Wow, jadi tapi kalau di holistiknya kalau di Lampungnya saya nggak berani bicara karena saya nggak punya data gitu. Tapi ini berdasarkan dari beberapa klien Mbak Lina yang memang sudah datang dan juga berkonsultasi ya Mbak, dan itu memang kebanyakan dari korban KDRT itu sendiri Tribuners. Nah, gimana sih Mbak Lina menanggapi banyaknya kasus ini Mbak Lina yang kita berbicara klien Mbak Lina sendiri saja yang mungkin sudah beberapa ada orang yang menjadi korban KDRT ini Mbak Lina? Oke. Sebelum kita ngobrol lanjut soal KDRT, pasti Tribuners ini juga udah pada ngerti apa sih sebenarnya KDRT gitu. Hanya saja ruang lingkupnya sebenarnya KDRT kan lebih luas ya. KDRT sendiri itu saya misalnya ngambil yang pasti aja deh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya tentang UU PKDRT itu sudah jelas didefinisikan bahwa apa sih KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perbuatan atau sikap seseorang terhadap seseorang yang lain akibatnya menimbulkan kesengsaraan gitu, penderitaan fisik, psikis, maksudnya psikologis ya, seksual sampai penelantaran. Nah, korbannya siapa aja? Bisa istri, suami, anak, orang yang tinggal di rumah itu, ada hubungan darah, ART gitu, bisa semua. Jadi tidak melulu pasangan, misalnya suami ke istri, istri ke suami gitu, anak ke bapak ada, bapak ke anak ada, orang tua ke anak ada gitu. Tapi kalau untuk istri sendiri kan punya sendiri ya, ke KTI namanya, kekerasan terhadap istri. Jadi kalau KDRT ini luas, lebih luas gitu. Tapi dia jelas menimbulkan, tujuannya itu menimbulkan kesengsaraan baik secara fisik, mental. Tadi yang akan kita bahas ini apa sih mental seorang korban KDRT gitu. Jadi yang gampangnya kayak gitu. Kadang ya aku kena KDRT nih gitu biasanya. Nah, Mbak Husnul, kalau kita ngomongin data, kebetulan saya rutin menilik catatan tahunan Komnas Perempuan ya. Memang agak berbeda nih Kemen PPA sama Komnas Perempuan. Emang jadi korban se-Indonesia ini banyak banget korbannya. Ada kalau korbannya belasan ribu ya. Tapi kasusnya sendiri tuh kalau nggak salah di tahun 2021 kemarin, saya ambil dari Catahu ya, catatan akhir tahunnya Komnas Perempuan, itu kurang lebih ada korbannya ada 2.900-an something,
dan itu laki atau perempuan. Jadi korban KDRT nggak melulu perempuan, Iya. ada Berarti yang memang ada laki. laki-laki Kita mau juga. contoh kalau di, iya kalau di Indo memang nggak terlalu blow up karena kadang laki-laki malu kalau mau ngelapor. Tapi yang lebih booming ini yang kemarin Johnny Depp ya. Johnny Depp sama Amber itu kan Johnny Depp yang melaporkan kalau dia kena KDRT. Oh iya, benar-benar. Bisa. Kalau sekarang yang baru-baru ini yang lagi anget-angetnya kemarin Lesti dan Dan Bilar, juga yang di Indo yang lagi rame. Nah itu. Jadi kalau saya lihat fenomenanya memang rame banget. Sebenarnya juga banyak di sekitar kita. Hanya saja orang nggak berani lapor benar. karena dikiranya ini masih ranah domestik. Padahal efek yang muncul, efek yang timbul itu ngeri bagi korban dan juga anak-anak tentunya kalau jadi korban juga. Gitu. Jadi memang KDRT ini bisa kita artikan secara luas ya Mbak Lina. Berarti kan tidak hanya menyangkut perempuan yang disiksa secara mungkin psikologis ataupun fisiknya, tapi juga ini bisa terjadi di beberapa anggota keluarga kita yang mungkin ART itu sendiri bisa terjadi, itu bisa disebut dengan KDRT Tribuners. Dan kalau sekarang memang kita tuh kebanyakan di Indonesia sendiri itu perempuan ya Mbak Lina sebagai korbannya, perempuan, ibu gitu, dan dampaknya lagi-lagi ke anak gitu. Nah ini yang memang harus kita soroti nih Mbak Lina. Nah kalau Mbak Lina melihat sendiri gitu, seberapa berdampak sih Mbak Lina terhadap mungkin banyak dampaknya ya Mbak Lina gitu. Mungkin satu-satu bisa kita bahas nih. Dampak seperti apa dulu nih Mbak Lina yang bisa didapatkan oleh korban yang sudah terkena KDRT ini? Sorry, Halo? halo, ya sorry, Ya. terputus ya. Oh, Mbak Lina, boleh lanjut. Ya, jadi tadi ngobrolin terakhir dampaknya ya Mbak Husnul. Kalau dampak ada dua nih, ada fisik, ada psikis. Kalau fisik jelas terlihat ada memar, kalau memang ada terkena pukulan, benjolan, ya tampak lah. Yang ngeri kalau secara psikis, jadi nggak kelihatan, tersamarkan gitu. Apa aja dampaknya kalau kita ngobrolin dampak secara mental? Pertama jelas gangguan stres, ya PTSD, jadi gangguan pasca trauma. Nggak kelihatan ujuk-ujuk karena beberapa orang mengira kalau trauma tuh langsung muncul, enggak. Benar. Trauma itu muncul more or less 6 bulan setelah kejadian. Oh, Ya, ya, jadi nggak ujuk-ujuk. Misalnya hari ini, misal ya saya kena berantem sama suami, kena tampar, lalu seminggu kemudian saya jadi trauma, belum bisa disebut trauma. Jadi more or less 6 bulan setelah itu baru ada dampaknya. Dampaknya gimana? Dia jadi cemas. Melihat Pak, misalnya ketika mukul suaminya pakai baju merah. Ketika lihat orang apapun yang pakai baju merah, dia recall kejadian yang 6 bulan atau berapa bulan yang lalu. Jadi nggak ujuk-ujuk, gue trauma tahu, padahal baru 3 hari. Dan itu bisa buat untuk apa aja. Kalau yang hanya kok 6 bulan Mbak, iya. Kalau hanya baru berapa hari namanya shock. oke. Gitu, kaget, nggak percaya gitu. Kalau traumanya tuh more or less 6 bulan kenanya. Nah, jadi tadi ada psikis, ada fisik. Kalau psikis stres ya, PTSD. Jadi ada yang namanya gangguan stres pasca trauma. Itu pertama. Kesehatan mentalnya ini benar-benar bikin kita jadi takut banget kemudian. Lalu setelah itu bisa-bisa akibat PTSD ini dalam jangka waktu lama si korban jadi disorientasi, lupa ingatan. Bener nggak sih kejadian itu emang ada, atau bener nggak sih aku boleh digituin, apa bener boleh ya gitu. Jadi ada yang trauma-trauma kayak gitu tuh, jadi dia banyak bertanya-tanya di sini gitu. Dan yang paling ngeri efek dari PTSD ini adalah dia ngerasa bahwa yang negatif tuh aku, yang keliru aku, pantes gue digituin. Nah ini yang ngeri itu soal kesehatan mental. Pertama PTSD, lalu kedua ada depresi. Ya, jadi merasa ini serius ya, jadi dia sedih berlarut-larut, sedih mulu.
berkepanjangan sampai dia kehilangan minat terhadap aktivitas yang keseharian dia punya gitu, aktivitas yang biasanya dia lakuin. Hatinya susah untuk senang, jadi ngerasa nek bahasa Jawa bilang ngenes, tertekan gitu. Dan itu waktu sebenarnya kalau pas saat itu artinya warning untuk pergi ke profesional yang ngurusin kesehatan mental. Tadi ya udah dua ya, ada PTSD, ada depresi, yang ngeri lagi soal ansietas, ketiga cemas. Si korban bawaannya cemas mulu. Beberapa korban KDRT memutuskan untuk melanjutkan, kalau ini relasinya suami istri ya, melanjutkan perkawinan karena ngerasa ini nggak membahayakan nyawaku kok, masa ya digebuk doang, pantatnya kena, pipinya disenggol doang dengan cara yang keras, masa bisa ngeri? Enggak. Jadi beberapa memilih untuk melanjutkan gitu. Nah ini yang ngeri. Jadi padahal ini bisa banget ganggu keseharian si korban. Tadi yang Mbak Husnul bilang, gimana kalau korbannya perempuan, dalam hal ini statusnya perannya sebagai istri, anak-anak keganggu gak? Jelas, anak-anak keganggu, dia nggak bisa marah, nggak bisa balas lakinya. Yang kena siapa Mbak? Anaknya. Iya, jadi ujuk-ujuk dia tiba-tiba marah sama anaknya tanpa sebab, yang biasanya nggak nyubit jadi nyubit. Itu kenapa kemudian nggak heran kalau kita ngomongin soal yang lalu ya, ibu membunuh anaknya, membekap anaknya dan segala macam. Aku sampai nggak, waktu itu sampai kereduksi banget ya, nggak mau baca berita yang seperti itu karena memahami bagaimana tekanan-tekanan korban KDRT. Kalau korbannya adalah istri, ketika berperan menjadi istri, ada juga anak digebukin bapaknya, dicuekin emaknya, ditelantarkan ibu, orang tuanya nggak dikasih nafkah, itu masuknya KDRT juga. Banyak sekali Mbak. Jadi memang dampaknya ini luar biasa sekali ya Mbak Lina kalau memang korban KDRT ini terjadi gitu ya. Nah tadi Tribuners, jadi ada beberapa yang bisa kita jadikan kategori kalau KDRT ini ya. Jadi ada kekerasan secara fisik dan juga ada kekerasan secara psikologi. Nah psikologi inilah yang mungkin nggak terlihat secara langsung kayak fisik, tapi sebenarnya ini nggak benar-benar nggak boleh kita ini kan ya Mbak Lina ya, nggak boleh kita sepelekan gitu, karena seperti Mbak Lina bilang tadi Tribuners, jadi bisa depresi, kita bisa terkena kecemasan itu tadi, yang mana itu dampaknya itu akan ke diri kita dan juga dampaknya ke anak gitu. Nah ini Mbak Lina, kan Mbak Lina tadi sudah menyebutkan ada beberapa contoh kasus KDRT nih Mbak Lina, seperti kita sebut sajalah artis yang baru-baru ini viral kan Mbak Lina. Nah itu kan mereka kembali lagi rujuk nih. Nah itu apakah akan gimana ya, akan sembuh gitu maksudnya? Itu sebenarnya si istri ini ada tidak sih traumanya gitu, dan apakah pilihan dia untuk melanjutkan ini benar atau salah di mata psikolog gitu? Ya, jadi gini, pertama ketika ada korban yang melapor bahwa saya menjadi korban, itu kita harus apresiasi dulu. Prinsip keberpihakan pada korban, pendek yang saya pelajari sebagai saksi ahli maupun pengasesmen korban belasan tahun terakhir, itu prinsipnya adalah berpihak pada korban. Jadi korban apapun, korban yang KDRT ya masuk dalam seksual juga diterima dulu, iya kita ada untuk dia, berpihak pada dia. Seperti kejadian si artis kemarin viral, yang waktu viral. Pertama harus diapresiasi dulu, karena Mbak Husnul nggak gampang banget untuk ngelapor bahwa aku korban KDRT, pelakunya laki gua sendiri. Itu gak gampang banget, jadi kita mesti apresiasi, karena kan orang merasanya ini aib, ditambah lagi citra yang dibikin oleh masyarakat sendiri. Benar-benar. Ini couple goalsnya dapet deh. Benar. Dan gitu memang ya, harus memenuhi ekspektasi gitu ya Mbak. Betul. Nah itu kan salah satu menyenangkan orang, kebanyakan orang kan itu salah satu kunci kegagalan sesungguhnya menurut saya. Jadi menurut saya kunci kegagalan itu salah satunya adalah pengen nyenengin semua orang, itu udah jelas gagal. Jadi kalau dalam
pandang psikolog kita nggak bisa. Psikolog itu kan hitam putih ya, karena kami bebas nilai, bebas budaya ya. Monggo aja. Tapi kalau di saya sendiri, saya ingat waktu itu udah zaman kuliah dulu profesor saya pernah bilang begini, semua permasalahan rumah tangga itu sangat bisa dibicarakan kecuali KDRT. Nah, KDRT-nya kan banyak nih, affair termasuk KDRT, ketidaksetiaan termasuk KDRT secara psikis. Jadi kalau Mbak Husnul bilang gimana nih diterusin, ya silakan, karena kita nggak pernah tahu yang jalaninnya itu gimana. Even dia ke psikolog itu kan bertanya tujuannya apa ke sini, karena jangan sampai ekspektasi dia jadi nggak pas. Jadi apa yang tujuanmu ke sini bagaimana, lalu kita screening dia ada di posisi mana saat ini. Jadi ketika dia dapat insight, kita bisa juga dapat data, oh kemarin pas kesini, sebelum kesini dia ada stresnya di angka 8. Ketika udah ngobrol ya sudah memetakan masalah, dapat insight, oh jadi 5, jadi nurun 3 gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kamu stop aja ya, kok kamu bego banget sih mau terus gitu. Kebanyakan orang akan bilang ih ngapain sih, padahal nggak segampang itu. Jadi ketika ada korban, pertama tuh kita mesti lihat dulu bahwa dia baik-baik aja dalam arti fisik ya, karena kita harus mencegah tindak pidananya jangan sampai berulang juga gitu. Nah kalau si yang artis kemarin pertama diapresiasi, kalau dia menerusin banyak sekali pertimbangannya, apalagi perempuan tadi itu. Jadi perempuan gak gampang, selain dia jadi subordinat ya, banyak pertimbangan yang mesti dia pikirkan untuk decision, untuk memutuskan sesuatu. Jadi kalau tanyanya gimana terus, ya monggo. Kalau buat saya tadi sudah jelas ya, semua permasalahan rumah tangga sangat bisa dibicarakan kecuali KDRT gitu. Jadi monggo, mau mempersepsikan bagaimana itu, aku balik lagi ke pendengar, ke tribunersnya. Berarti memang psikolog juga itu tidak ada ini ya Mbak ya, memang hanya sebatas untuk mendengarkan dan juga mengarahkan, tapi keputusan itu berarti kembali lagi kepada si klien dan pasien ini ya Mbak gitu. Betul. Kalau ada klien, ada seseorang datang ke psikolog, kamu harus begini, ibu begini, bapak begini, harus begini, nanti abis sebelum kesini dulu. Mohon maaf, itu mesti dipertanyakan ilmu psikologinya, karena di kami itu kan jatuhnya, kalau saya bilang gini, suka saya nulis di Instagram atau bagaimana, jangan berharap dapat solusi yang benar-benar paten dari seorang psikolog, karena sesungguhnya Tuhan sudah kasih kita resiliensi, sudah kasih masalah lengkap sama solusinya. Tugas kami ngapain? Membantu mendapatkan insight, klien mendapatkan insight bahwa oke, aku posisinya saat ini di sini, yang saya butuh itu ke sini agar begini gitu. Jadi kalau yang datang, misalnya ada yang datang korban, udah Mbak, kalau udah begini mending lu cerai deh. Kalau itu mending ke teman dekat aja, nggak perlu ke psikolog, nggak perlu bayar. Iya. Gitu. Bener-bener. Dan begini juga Mbak Lina, kan kebanyakan korban-korban kekerasan, korban-korban KDRT itu tuh sulit untuk ngomong tadi gitu, untuk bilang, bahkan untuk sekedar cerita. Jangankan mereka mau ke psikolog, bahkan ke teman keluarga sendiri aja mereka enggan untuk bercerita. Itu bisa Mbak Lina paparkan nggak? Kenapa dia lebih sulit banget nih untuk membuka bahwasannya dia adalah korban, dan juga apa dampaknya kalau korban ini memendam semuanya sendiri gitu Mbak Lina? Ya, jadi gini, pertama korban pasti malu, karena stigma di masyarakat, kalau ada masalah di keluarga, kamu diam, hidden. Yang tahu tuh yang happy aja, karena yang stigma di masyarakat yang ditanamkan demikian gitu. Padahal nggak tahu nih dia menderita gangguan mental kemudian itu karena terus dihina misalnya ya, secara verbal misalnya,
eh, misalnya ini malah laki-lakinya ya, kita jangan timbang nanti takutnya orang nggak tahu kalau laki-laki juga sebenarnya ada yang jadi korban. Misalnya suaminya sudah bekerja dengan luar biasa menurut dia standarnya, sudah memberikan nafkah, tapi istrinya merasa kurang, jadi hina-hina sedemikian rupa. Itu juga masuknya KDRT karena verbal ya. Sampai terinternalisasi lah oleh si laki bahwa benar aku ini nggak becus jadi suami, nggak becus jadi bapak, nggak pintar menafkahi, nggak bertanggung jawab, dan itu kena mentalnya dia. Kalau anak sekarang bilang oh kena kan mentalnya kena banget. Kena Iya, dan dia merasa jadi nggak berdaya kondisinya. Nah, kebayang nggak sama Mbak Husnul, orang yang nggak berdaya secara mental, ditekan dan dikasih ditempelkan ekspektasi yang lebih, itu kayak apa capeknya. Nah, kalau dia terus menerus begitu sama yang akhirnya muncul yang tadi, trauma, depresi, cemas yang berlebihan. Terus dia nggak punya teman cerita karena malu. Jangan sampai orang tahu gue digebukin bini gue. Jangan sampai orang tahu gue dihina-hina sama bini gue. Diem, stres. Ya, pertamanya cuman masih halusinasi. Ya, ada bisikan-bisikan. Misalnya lalu kemudian istrimu bunuh aja. Benamin aja misalnya ini bahasa kasarnya. Nah, itu muncul deh mulai jadi psikotik. Dari ODGM, orang dengan gangguan mental, naik jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ iya, bisa saja ada korban muncul. Bisa istri, anak, atau orang sekitar, atau diri dia sendiri. Karena dia nggak sanggup menyimpan, menanggung beban yang luar biasa. Bisa dia jadi suicide, bunuh diri. Karena nggak ada teman ngobrol. Nggak ada temen yang karena dia karena malu, ini aib. Oh dia korban kok. Tapi bagaimana stigma masyarakat yang bilang nggak boleh. Begini ini aib, ini ranahnya domestik. Ini urusannya tuh dapur banget. Gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya sudah stigma dan juga sudah apa ya Mbak, udah jadi penanaman dari masyarakat kita sendiri ya yang memang membuat KDRT ini tuh sebenarnya tuh bukan hal yang perlu untuk digembar-gemborkan gitu seperti Mbak Lina bilang tadi, karena masyarakat kita apalagi orang-orang tua kita mungkin orang zaman dulu gitu ya berpikiran bahwa kalau udah menikah KDRT atau segala macam itu sudah menjadi urusan dapur gitu, bahkan orang lain itu nggak perlu ikut campur gitu ya, dan memang yang terlihat jelas itu adalah kalau orang dulu itu mungkin mempunyai metode bahwasanya mempertahankan rumah tangga itu lebih baik mau bagaimanapun begitu. Betul. Tapi sebenarnya Tribuners justru kesehatan mental kita itulah yang paling penting, benar nggak Mbak Lina? 100. Berarti gimana nih Mbak Lina? Aku masih penasaran juga nih dengan beberapa kasus gitu kan ya. Nah, tadi kan ada beberapa contoh kasus artis yang memang dia sudah melaporkan nih Mbak Lina kalau dia adalah korban KDRT. Terus dia balik lagi nih, rujuk, bisa dibilang seperti itu bersama dengan suaminya. Tapi suaminya ini ada kemungkinan untuk dia bisa memang berubah menjadi lebih baik karena sudah ada penekanan dan dia udah tahu nih dia adalah pelaku KDRT. Atau justru ada kambuh-kambuhan lagi sih Mbak Lina untuk bisa kapan saja melakukan KDRT terhadap istrinya walaupun dia udah dilaporin nih gitu. Oke, pertanyaan keren Mbak Husnul. Yang saya pahami mempelajari soal gender dan lain-lain, siklus KDRT itu kan lingkaran ya. Ya pasti berulang ya. Jadi kalau udah banyak lah di Google, tinggal searching aja bagaimana fase bulan madu ya, nanti cinta-cintaan lagi, minta maaf sampai nyembah-nyembah, aku mencintaimu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, mati gua kalau nggak ada elu gitu. Besok buat gebukin lagi, begitu seterusnya. Itu siklusnya akan terus. Tapi mungkin saja si artis punya cara lain. Di saya juga bisa ada beberapa klien yang begitu, tapi dia masih cinta. Tapi kan kadang hidup tidak makan cinta ya. Atau satu lagi ada anak-anak katanya. Saya udah punya anak, nanti anak gimana gitu. Setidaknya dia bukan suami yang baik memang, tapi mungkin saja dia akan jadi bapak yang baik. Banyak pertimbangan dan itu nggak salah juga.
Tapi saran saya kalau udah mau balik, bikin perjanjian yang memang nggak cuma di atas materai doang, tapi pergi kalau memang ada dananya pergi ke pengacara, pergi ke notaris, lengkap dengan punishmentnya, lengkap dengan resikonya jika mengulang kembali. Jadi pihak korban pun punya batas toleransi. Kenapa sih kok kita kadang diinjek-injek orang? Kenapa sih pelaku kok terus-terus mengulang perilakunya ke kita? Pertama, karena kita nggak ngelawan. Kedua, karena kita ngancam tapi nggak ngelakuin. Kita ngancam doang tapi nggak melakukan. Misal, lu nabok gua lagi, gue ceraiin. Besoknya ditabok lagi, ya nggak dicerain juga. Dia mengancam tapi tidak melakukan, sampai akhirnya si pelaku bilang halah mau ngomong tok, halah ngomong. Jadi gitu. Jadi kalau memang rasa dia ada sisi baiknya, ya ada beberapa psikolog bilang begini, selama suami atau pasanganmu yang pelaku itu bukan Fir'aun, masa iya sih nggak berubah? Karena dalam teori psikologi juga everyone change, manusia itu dinamis, ya bisa saja berubah, ya iya. Tapi yang nggak berubah lebih banyak. Benar. Dan ini nggak cuma ngomong doang, saya mesti cari datanya, tapi ada datanya bahwa pelaku KDRT itu lebih banyak zongnya akan berulang dibanding insafnya. Nah, antisipasinya itu salah satunya dengan cara membuat perjanjian. Tapi jangan cuman menyatakan bahwa tidak akan mengulangi, udah sampai situ, enggak, itu namanya bukan perjanjian, kesepakatan. Tidak ada kesepakatan tanpa komitmen. Ya, jadi dilihat tuh punishmentnya apa, resikonya apa kalau you ngulangin lagi. Dan sebagai korban, misalnya dalam hal ini istri ya, jadi harus berdiri tegak, keren. Kalau emang lu mukul gua lagi, udah selesai kita. Dan itu dilakukan, jangan cuman omong doang. Jadi ya monggo, mungkin saja si artis sudah melakukan itu. Nah, yang perlu juga bagi korban ini support system sis, pasti luar biasa. Keluarga inti, teman, sahabat harus support dia. Jangan sampai, ih kok dilanjutin sih? Hey, kamu nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam sana. Kita kan penonton, tapi lakonnya adalah kita sendiri. Gitu. Jadi bagaimana tidak menghakimi orang, tidak ngejudge, nggak keren dia, masa mau digubukin mau aja, dibanting, dibogem mau aja. Ya siapa sih yang mau? Yang komen itu yang aneh, kok mau aja, jelas nggak mau lah, siapa yang mau. Tapi bagaimana banyak sekali pertimbangan dan kita nggak bisa nilai orang dari satu sisi doang gitu sis. Oke. Jadi memang seperti yang Mbak Lina bilang tadi kan, jadi seseorang itu dinamis dan bisa kapan aja berubah, termasuk juga dengan pelaku ini ya Mbak Lina. Jadi kan berubahnya ya tergantung lagi, berarti kan dengan pelaku berubah menjadi lebih baik atau justru tidak berubah sama sekali gitu. Nah, aku juga pengen tanya nih Mbak Lina, kalau KDRT ini itu termasuk ke dalam itu sifat pribadi bawaan dia, ataukah memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa melakukan KDRT Mbak Lina? Baik, pertanyaan good. Pertama, tidak ada penyebab tunggal. Ya, tidak ada penyebab tunggal. Tapi yang pasti itu saat keputusan saat itu. Ada yang kayaknya ngerasa, ih aku nggak nyangka lu dia jadi bener, dia tuh belas nggak ada. Karena tidak dilihat. Itu pentingnya memaafkan, itu pentingnya mengclear, merilis apa-apa yang sudah pernah didapat. Itu kenapa Allah dalam agama saya mengajarkan setiap harinya itu mengikhlaskan apa-apa yang terjadi hari itu. Memaafkan apa-apa yang terjadi sepanjang hari itu. Ketika kita mau nutup mata, artinya mau tidur ya, mau istirahat. Karena kita nggak pernah tahu marahnya kita ini numpuknya di sebelah mana, bencinya kita ini numpuknya di sebelah mana, gitu kan. Itu akan ke-recall nantinya ketika ada posisi apa, kejepit segala macam bisa. Jadi bagaimana sih, apa yang pertama, jelas karakter. Orang yang temperamen punya potensi lebih besar untuk jadi pelaku. Tapi ada yang diem aja, ternyata juga bisa jadi pelaku. Jadi nggak ada penyebab tunggal. Kalau dibilang ada yang bilang itu aksi reaksi, tidak, itu keputusan pelaku sendiri kok. Kita bisa banyak sekali keputusan, karena dalam teori psikologi begini Mbak Husnul, segala sesuatu stimulus yang datang pada kita itu sifatnya netral.
ya kita respon kita yang mau namain seperti apa. Misal istri yang merasa, suaminya merasa iya dia ngelawan saya sih, matanya melotot ke saya gitu misalnya, itu yang dia respon. Tapi kalau dia ngeresponnya mungkin mata istri saya mulai minus banyak, jadi dia mesti begini untuk lihat saya biar jelas gitu misalnya ya, bisa aja. Jadi bagaimana respon kita, bagaimana. Tapi jadi saya bisa bilang orang yang punya karakter temperamen memang lebih berpotensi untuk menjadi pelaku KDRT, ya, punya masa lalu yang gak enak. Contohnya kayak apa nih, kayak tadi kita ngomong soal anak-anak dampaknya, anak-anak yang terkena dampak, misalnya dia ngelihat bapak ibunya berantem dan pukul-pukulan depan dia ya, dia menganggap pertama, kok itu dibolehin, nggak apa-apa ternyata. Lalu yang kedua, oh kalau ada masalah tuh baku hantam itu menjadi salah satu solusi. Nah dan itu dia inget terus, gitu. Atau malah anak-anak jadi diem, frustrasi, ngerasa besok kalau dia digituin juga nggak apa-apa. Karena katanya kan papa sayang sama mama, tapi papa mukul mama. Oh nggak apa-apa karena mungkin itu salah satu wujud sayang. Karena anak-anak mengira sendiri, nggak pernah dapat education tentang itu. Nah jadi orang yang seperti apa temperamen, dan ini sangat bisa dihindari bagi pasangan-pasangan muda yang mau married. Misalnya karena KDRT kesan dalam rumah tangga ya, berarti kan sudah married dulu. Tapi kalau di dalam undang-undang PKDRT, orang yang kumpul kebo juga bisa masuk dalam KDRT ya. Ini saya bahasanya karena emang begitu, saya nggak ada bahasa tabunya. Bisa juga, misalnya untuk tinggal serumah, living together gitu. Kalau ada melakukan ya masih bisa masuk dalam KDRT gitu. Anak-anak, orang yang punya pasangan bisa ya. Dan ini bisa banget dicegah Mbak, karena sangat kasat mata sesungguhnya kalau kita aware. Nah kan, tapi kan secara sekarang itu yang masyarakat kita tahu, bahkan mungkin kalau dari masyarakat awam ya Mbak Lina, yang ditahu itu KDRT itu ya kalau kekerasan fisik doang gitu. Bener nggak Mbak Lina? Karena kebanyakan orang-orang yang bahkan belum mengerti tentang psikologis, belum mengerti tentang kesehatan mental itu penting, menganggap bahwasanya ya apa yang dilakukan suami saya kalau dia mukul itu adalah KDRT. Tapi secara garis besarnya ternyata KDRT itu banyak menyangkut psikologis itu tadi. Nah kalau secara psikologisnya selingkuh itu masuk nggak sih Mbak? Dia kan masuk ya? Karena itu kan penelantaran secara psikis, nolongso, tertekan. Benar. Dan itu kan penyelewengan, ketika artinya menyalahi komitmen ya. Ya kan, di dalam agama manapun pasti ketika menikah mengikrarkan janji untuk berdua itu kan ada atas nama Tuhan, demi Allah segala macam ya. Artinya kan itu mengkhianati, penyelewengan. Kan selingkuh itu kan menyeleweng ya, artinya menyeleweng, menyembunyikan sesuatu ya, penyelewengan. Nah masuk ke dalam KDRT kalau sampai si korban ngenes, trauma, cemas, jadi depresi, kan jadi kemudian masuk juga. Iya benar-benar. Makanya KDRT itu luas banget, termasuk kekerasan yang kena seksualnya kalau terjadi dalam rumah tangga masuknya juga KDRT. Seperti itu. Nah itu kan kita udah bahas dampaknya itu lumayan cukup cukup ini keras banget gitu Mbak terhadap korban ini kan, seperti Mbak Lina bilang tadi, bisa stres, bisa juga gangguan, bahkan bisa sampai jadi orang dengan gangguan jiwa itu tadi ya Mbak ya? Iya, bahkan karena depresinya nggak diobati. Itu tadi berarti kalau depresi ini nggak diobati, dibiarkan, mungkin dia juga tidak tahu kalau dia sedang depresi gitu ya, berarti bisa mengarah ke hal-hal yang lebih serius gitu ya Mbak ya? Yang lebih ngeri yaitu bunuh diri atau bisa jadi pembunuhan terhadap. Jadi ironis banget. Itu pentingnya kenapa Kemenkes ya, terutama bekerjasama dengan IMSI juga kemarin menggadang-gadangkan soal kesehatan mental jadi prioritas jelas itu, karena
saya dapat ini, menurut saya gini, eh, yang dibutuhkan orang dikatakan sehat itu nggak cuma asupan makanan doang, Mm-mm. tapi asupan secara mentalmu juga kayak apa gitu. Oke, luar biasa banget Mbak Lina kalau kita bahas tentang kesehatan mental, apalagi ini korbannya KDRT dan bahkan ini bisa berdampak untuk anak, rasanya itu panjang banget bahasan kita itu, dan aku pun cukup excited banget Mbak Lina, termasuk para Tribuners di rumah juga pastinya ini sangat-sangat excited banget, pengen nanya dan pengen tahu lebih lagi gitu kan, karena kita terkendala oleh waktu. Jadi kita bakalan sambung di lain kesempatan lagi, masih bersama dengan Mbak Lina tentunya Tribuners ya. Oke, mungkin Mbak Lina statement terakhir boleh berikan kesan-kesan atau mungkin yang ingin Mbak Lina sampaikan terhadap Tribuners di rumah. Karena ini kita ngobrolin soal KDRT yang mana terjadi dalam rumah tangga ya, jadi saya fokus ke sana. Sama seperti kalimat yang saya sampaikan di awal bahwa semua permasalahan rumah tangga masih bisa dibicarakan kecuali KDRT. So sayangi dirimu, sayangi mentalmu, itu aja. Oke, ada solusinya mungkin Mbak Lina yang mau diberikan untuk korban KDRT dan juga untuk mencegah gitu kita menjadi korban KDRT? Satu, speak up ya. Artinya kalau speak up kita butuh teman, karena nggak bisa kita ujuk-ujuk lapor. Pasti kita harus minta pertimbangan orang lagi. Jadi ayo punya teman gitu, punya teman yang bisa mendengarkan gitu, punya teman yang nggak perlu ngasih solusi, dengerin dulu, karena sejatinya orang didengerin aja tuh dia dapat sendiri insight-nya gitu. Jadi ayo berbagi, tapi pada orang yang tepat, jangan sampai ke orang yang nggak tepat. Karena apa? Ngomongnya pisang jadinya kolak, itu bahaya. Oke, jadi memang kita tuh harus punya teman ya Mbak Lina. Kalaupun kita nggak punya teman untuk ngasih solusi gitu, setidaknya kita harus punya teman untuk yang bisa mendengarkan kita dulu aja nih Tribuners gitu. Karena yang namanya mendem sendirian itu rasanya nggak enak ya Mbak Lina, dan bahkan itu nggak boleh Tribuners, karena mau bagaimanapun seseorang itu setidaknya harus meluangkan sedikit gitu masalahnya gitu ya, dengan bercerita itu tadi. Jadi Tribuners di rumah juga kalau misalkan tidak punya teman yang mungkin bisa dipercaya ataupun tidak punya teman untuk bisa mendengarkan, itu bisa banget untuk ngehubungin Mbak Lina ini, karena Mbak Lina kan dia bisa jadi teman ya Mbak Lina di Biro Konsultasi Psikolog Hijau ini Tribuners, karena di sana juga beberapa banyak Mbak Lina membuka konsultasi ya Mbak Lina ya. Jadi kalau Tribuners yang mau konsultasi dengan Mbak Lina bisa nggak nih dengan cara bagaimana nih Mbak Lina? Oke, kalau ada Tribuners yang merasa butuh layanan konseling atau asesmen psikologi yang lain, bisa langsung menghubungi nomor kami. Saya boleh sebutin Mbak? Boleh Mbak. Iya, nanti admin akan reply, bisa di 0816 99 1981. Nanti akan di grounding dulu oleh admin, nanti baru appointment untuk dilakukan proses assessment. Itulah tadi Tribuners, bincang kita hari ini itu luar biasa sekali sih bahasannya ya. Rasanya nggak cukup nih waktu kita kalau cuma 30 menit gitu. Makanya nanti di lain sesi kita bakal ketemu lagi dengan Mbak Lina tentunya, dan kita bakalan membahas banyak banget tentang kesehatan mental yang memang perlu untuk kita sendiri itu tahu, bahkan Tribuners di rumah juga tahu, dan kita sama-sama untuk bisa menegakkan kesehatan mental dalam diri kita. Terima kasih Mbak Lina atas waktunya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari sinyal dan lain sebagainya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kesehatan dari awal sampai dengan terakhir ini. Masih bersama dengan saya Kusnala Syaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.